Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Swanto ya. Seperti biasa saya akan berbagi atau sharing informasi terkait dengan GERD anxiety psikomatis. Nah, teman-teman, apa itu GERD anxiety? Pada kesempatan ini saya akan akan memenuhi bukan janji ya, lebih kepada pernyataan saya bahwa saya akan share ilmu yang saya dapat untuk proses penyembuhan GERD anxiety. Jadi semalam saya ini sudah mulai melakukan kursus dokter yang membidangi itu GERD anxiety. Dia sudah dari 2012 itu memang fokus ke GERD anxiety. Nah, saya ikut kursus. Nah, kursusnya ini agak mahal ya teman-teman ya. Durasinya 1 bulan. Perkiraan pertemuan mungkin sekitar 8 kalian lah, itu harganya 8 juta teman-teman ya. Tapi ini saya akan mencoba share ya ilmu yang saya dapat, nanti mudah-mudahan bisa mungkin membantu teman-teman yang sedang terkena GERD anxiety, atau minimal buat menambah wawasan atau informasi ya buat teman-teman semuanya. Kalau itu baik, silakan untuk bisa di-share, bagikan. Kalau dirasa kurang baik ya minimal sebagai teman buat teman-teman yang sedang mengalami sensasi-sensasi GERD anxiety ya. Baik teman-teman, pada semalam ini saya mendapatkan materinya hanya materi 1 ya, materi dasar, jadi belum sampai tahap pengobatan, tetapi ini sangat membantu sekali buat saya. Jadi setelah saya mendapatkan pemahaman materi semalam ini, pikiran saya itu agak terbuka soal menyikapi penyakitnya saya ini ya. Jadi problemnya itu sebenarnya bukan di apa yang kita selama ini anggap masalahnya sebenarnya ada di diri kita sendiri. Saya ibaratkan adalah sebuah meja ya, meja itu ada meja ya, kita bayangkan ada sebuah meja yang berat ya, kemudian kita angkat. Nah, meja itu kalau kita angkat berat kan, berat ya. Kenapa bisa berat? Karena kita angkat ya kan. Nah, coba meja itu nggak usah diapa-apain, nggak usah kita angkat, nggak usah apain, berat nggak? Tidak berat kan? Nah, itulah yang terjadi pada kita seperti itu. Jadi hal-hal yang kita kita alami ini sebenarnya lebih kepada itu, kita itu selalu menanggung mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya itu nggak perlu dipermasalahkan. Sehingga yang perlu kita benahi untuk penderita GERD anxiety ini selain jaga pola makan, olahraga, juga ini pikiran kita dibetulkan, cara pandang kita itu harus diluruskan sehingga nanti untuk anxiety-nya bisa sembuh, sehingga ketika nanti GERD-nya sembuh tidak kambuh lagi. Nah, kalau orang GERD itu kan itu nanti GERD-nya membaik, anxiety-nya kambuh, anxiety-nya membaik, GERD-nya kambuh, atau GERD anxiety kambuh bareng-bareng. Nah, ini yang agak mengganggu seperti itu. Nah, anxiety ya, malam saya diterangkan soal kenapa bisa muncul anxiety. Nah, muncul anxiety ini ya jadi awal-awalnya itu kita memiliki trauma atau beban hidup yang belum teratasi. Misal contoh ya, kita berselisih dengan teman, atau kita kehilangan sesuatu yang berharga, atau kita berkonflik dengan istri atau suami, kita berkonflik dengan anak atau orang tua. Banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan hidup ini menjadi problem, menjadi masalah yang hal itu tidak terselesaikan. Nah, dalam kasus saya ini dulu belum sadar kalau saya kena anxiety.
Saya ini kan problematikanya itu di politik ya. Jadi saya itu dulu menjadi salah satu tim sukses bupati ya di Batang, Kabupaten Batang. Nah, kebetulan yang saya dukung itu berbeda yang didukung oleh kebanyakan teman-teman saya. Kebanyakan teman-teman saya ini mendukung calon yang lain, yang mana karena gesekan di politik itu sangat sangat intens ya, agak kerasa banget. Ini saya itu sampai mendapat fitnah, kemudian dimusuhin, kemudian ya pokoknya mendapatkan perlakuan yang gak enak yang membuat saya itu tidak nyaman. Kemudian saya dapat intervensi, pokoknya hal-hal buruk yang belum pernah saya alami ini saya alami pada waktu pemilihan bupati ini terjadi tahun 2017. 2017 itu saya punya masalah trauma atau itu lebih kepada beban batin terkait dengan akibat dari proses politik. Akibat proses politik itu saya kan jadi dijauhin sama kebanyakan teman-teman ya. Banyak sekali yang dulu teman itu dekat dengan saya, karena proses politik itu menjadi hilang. Nah, ini saya betul-betul merasa kehilangan, merasa menyesal, dan seterusnya itu menjadi pemikiran-pemikiran saya yang berkepanjangan, sehingga tanpa disadari sebenarnya itu saya sudah ada problem di pikiran saya. Nah, problem pikiran itu tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Di kita itu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini adalah contohnya saya mengambil haji misalnya ini. Ini kita sadar, ini pikiran sadar kita, saya mengambil. Nah, ada pikiran tidak sadar yang itu tersimpan di dalam memori otak kita. Nah, itu pikiran memori buruk ini ya, tadi yang pikiran buruk ini di pikiran kita, di pikiran bawah sadar kita, itu namanya maladaptasi. Jadi pikiran buruk yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar itu namanya maladaptasi. Nah, inilah awal problemnya, awal problem anxiety. Ya, misalnya kita benci dengan orang mungkin bisa, kita sedih terlalu juga bisa. Pokoknya pikiran-pikiran negatif yang tersimpan memori ya, yang tanpa kita sadari, itu namanya maladaptasi, dan itulah pintu masuk dari anxiety. Bagaimana menjadi pintu masuk anxiety? Adanya maladaptasi ini, nah respon tubuh kita ini kan dirancang, tubuh kita memang dirancang secara otomatis sehingga karena ada bahaya ya, pikiran negatif kan bahaya, menurut tubuh kita kan bahaya, maka tubuh ini memunculkan program yang namanya survival mode. Survival mode itu adalah pikiran program untuk bertahan dari serangan, karena pikiran negatif ini dianggap bermasalah, sehingga tubuh kita itu meresponnya adalah ini sebagai pertahanan. Nah, sebagai pertahanan ini pertahanannya itu berupanya kayak cemas, kemudian merasa siaga, pokoknya pikiran itu munculkan proteksi diri lah ya, sehingga menjadikan kita itu muncullah overthinking ya, yang berlarut-larut. Nah, karena overthinking berlarut-larut ini, kemudian ini dalam otak kita itu memunculkan namanya hormon kortisol dan hormon adrenalin. Nah, dua hormon ini jika berlebihan dalam tubuh inilah yang nanti menimbulkan sensasi-sensasi tubuh ya. Tubuh ini muncul sensasi-sensasi yang yang kita anggap ini, saya ada keluhan ini, ini namanya keluhan, ini gejala-gejala, namanya gejala-gejala psikomatis. Nah, inilah pintu masuk dari
penyakit anxiety. Itu yang saya pahami semalam. Nah, sehingga problematika kita adalah bagaimana kita mencari tahu pikiran-pikiran negatif kita atau kecemasan-kecemasan kita itu apa saja, itu harus kita identifikasi. Kita tulis ya, supaya nanti kita bisa menghadapinya. Nah, jadi buat teman-teman yang terkena anxiety, insya Allah teman-teman sembuh ya, ke anxiety insya Allah teman-teman sembuh. Yang penting tetap semangat, jangan putus asa. Banyaklah teman-teman ya yang sudah sembuh dari anxiety ini. Saya sering sekali melihat video-video motivasi dari mereka-mereka yang sudah sembuh, dan saya juga optimis insya Allah sembuh. Dan saya doakan semoga teman-teman yang saat ini sedang menderita anxiety yang sensasinya luar biasa ya, ada keliengan, kemudian dada sesak, badan pegal-pegal ya. Kalau dulu saya malah lebih parah lagi ya, gigi sakit, kemudian kadang tangan kiri sakit, kadang tangan kanan sakit, kemudian kakinya kadang kaku. Wah, pokoknya macam-macam ya, sehingga muncul pikiran, wah jangan-jangan saya itu pikiran terkena penyakit kronis atau sebagaimana. Nah, ini yang harus kita hadapi ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah menghadapi setiap kejadian-kejadian yang kita lalui. Nah, kalau pengalaman yang saya sembuh yang pertama ini, saya tidak menghadapi ya, tapi lebih pada menghindari. Nah, problematika yang menghindari ini ternyata ini ya saya sembuh, cuman ketika menghadapi trauma lain ini bisa kambuh lagi. Nah, ini problem yang terjadi sama saya, karena dulu saya cara sembuh dari anxiety dengan menghindari, sehingga ketika saya mendapat trauma baru ini kambuh lagi. Nah, makanya saya memantapkan diri untuk belajar terkait dengan cara menangani anxiety yang betul-betul lebih komprehensif lah ya dari ahlinya. Saya kursus kepada Dr. Dilan ya. Dr. Dilan mungkin kalau di TikTok itu adalah dia. Ini kalau yang mau mentoring ke beliau ini biayanya 8 juta teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, insya Allah nanti setiap ilmu yang saya dapatkan akan saya sampaikan sepaham saya ya. Walaupun tidak maksimal, minimal teman-teman punya gambaran-gambaran saja. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi maladaptasi ya? Maladaptasi tadi ya, pikiran negatif yang tersimpan di memori otak kita ya. Nah, terjadinya maladaptasi itu karena kita ini tidak siap dengan perubahan ya. Kita selalu senang dengan zona aman ya, zona nyaman ya. Jadi tidak siap kita beralih dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Kita ini pasti takut ya, karena kita seringnya yang nyaman-nyaman saja. Kemudian yang kedua, tidak memiliki kemampuan manajemen stres yang baik ya. Kita itu tidak punya manajemen stres, cara mengatasi stres kita tidak punya manajemennya, sehingga maladaptasi terjadi. Yang ketiga, tidak dapat mengendalikan pikiran bawah sadar. Kalau pikiran sadar kita bisa mengendalikan ya, tapi kalau pikiran bawah sadar kita susah. Contoh misalkan kita melihat orang yang sedang makan mangga muda. Nah, kemudian teman bisa bayangkan kan mangga muda, coba silakan pejamkan mata, kemudian bayangkan teman-teman ini sedang makan mangga muda, makan mangga muda, dikunyah ya. Apa yang terjadi? Nah, ya, air liurnya keluar semua. Nah, mangga mudanya asli enggak asli kan, hanya imajinasi. Air liurnya nyata enggak? Air liurnya nyata.
Maka pikiran ini nggak bisa membedakan antara imajinasi dengan kenyataan, tetapi selalu merespon dengan nyata. Makanya inilah problem kita. Ini namanya pikiran bawah sadar kita. Nah, ini yang mestinya kita kendalikan. Nah, harapannya nanti setelah saya mengikuti kurs ini, saya bisa yang pertama siap dengan perubahan, kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan manajemen stres yang baik, dan yang ketiga adalah bisa mengendalikan pikiran bawah sadar. Itu 3 hal itu nanti yang akan saya akan saya pelajari lebih lanjut, insya Allah besok materi yang kedua. Mudah-mudahan sudah mulai masuk lah ke hal ini. Ini yang nanti bisa membangun mental ya, mentalnya terbangun sehingga nanti bisa mengatasi anxiety-nya. Nah, kalau anxiety-nya sudah teratasi, gejala-gejala ini ya masih ada, cuman kan kita meresponnya tidak berlebihan. Contoh misalkan pusing ya, ini kan saya sedang pusing ini saya sedang pusing karena tadi barusan ngunjungin teman ya, teman kebetulan ada yang punya baru lahiran. Nah, ini saya sudah berani keluar, ini keluar agak-agak jauh ya hari ini. Ini saya menjenguk istri teman yang melahirkan ya, akhirnya kan mungkin capek ya, kelingan juga, ini ya ngantuk juga, macam-macam lah. Cuman karena saya meresponnya dengan santai sehingga itu tidak menjadikan kepanikan ya, dada nggak nyampe berdetak kencang. Kalau kemarin pusing, langsung dadanya detaknya kencang. Nah, saya kenapa lagi ini, bagaimana lagi ini, nah panik lagi, sesak napas lagi, nah seperti itu, berkutat seperti itu karena sebenarnya problemnya kita di pikiran kita, di pikiran bawah sadar kita. Ini yang perlu kita selesaikan ya teman-teman. Nah, mari kita bareng-bareng kita selesaikan problematika diri kita sehingga kita bisa bebas dari anxiety ya. Saya doakan semoga saya dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini diberi kesembuhan dari penyakit anxiety 100%, sehingga bisa beraktivitas seperti dulu ya, bisa bersenang-senang, bisa tertawa lagi, bisa bercanda lagi, bisa cair lagi sama orang ya. Kalau orang anxiety itu kan susah itu buat senyum ya. Tapi alhamdulillah saya sudah agak mendingan, ini sudah agak bisa tertawa lah saya ya, bisa senyum, ada peningkatan ya. Nah, mudah-mudahan teman yang masih belum bisa senyum, mudah-mudahan saya doakan mulai senyum. Jangan lupa ya untuk selalu olahraga ya, tiap pagi berjalan kaki dan berjemur supaya peredaran darah kita lancar, sehingga sensasi tubuh ini tidak kambuh mungkin iya, tapi tidak terlalu terasa lah begitu ya. Contoh misalkan badan pegel, ini kan kalau orang olahraga dan tidak olahraga kan beda ya. Kalau yang olahraga itu pegel tapi nggak sepegel orang yang tidak pernah olahraga, begitu teman-teman ya. Nah, jadi kita harus kenali dulu masalah-masalah kita ya, hal-hal yang mengganggu kita. Nah, buat teman-teman semuanya, paling utama ya yang perlu teman-teman lakukan adalah catat ya, sensasi itu ada 2 ya, sensasi fisik dan sensasi non fisik. Nah, sensasi fisik ini contohnya keliengan ya, kemudian dada sesak ya, kemudian nafas pendek, nafas banyak lah ya, pegel, kemudian perut sakit, kembung, mual, BAB tidak lancar, seperti orang mau kencing tapi enggak kencing, banyak prosesnya. Kalau diceritakan itu pokoknya luar biasa ini kan, yang sisanya apa aja bisa ditulis di komentar. Nah, kalau yang non fisik ini takut ya, misalkan takut keramaian, anak rewel, kumat, istri marah, kumat, suami keluar, kumat. Nah,
Ini sensasi yang non fisik. Nah, ini teman-teman silahkan catat ya, identifikasi apa saja problem-problem itu, ditulis dulu ya, sehingga kita tahu hal-hal yang membuat kita stres atau yang membuat kita kambuh. Tulis saja. Salah makan misalnya, tulis saja, semua ditulis ya, jangan sampai ada yang tertinggal satupun. Nah, inilah masalah-masalah yang sudah teman-teman tulis ini yang nanti kita selesaikan bareng-bareng. Masalah itu kita hadapi bersama-sama, bagaimana masalah tersebut tidak menjadi problem lagi, sehingga nanti ketika kita menghadapi masalah-masalah ini kita tidak kambuh lagi ya, minimal tingkat kambuhnya menurun. Contoh misalkan saya takut keluar ya, kemudian saya hadapi ya, saya di rumah kambuh, keluar juga kambuh, akhirnya saya putuskan untuk keluar ya. Setelah keluar ya, saya baik-baik saja, saya nggak pingsan, saya nggak meninggal, nggak kenapa-napa ya, sehingga rasa takut itu memang adanya di dalam pikiran saja. Begitu ya teman-teman ya, tetap semangat, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk berjuang melawan GERD anxiety ini ya. Pokoknya sensasi-sensasi ini pasti saya sampai saat ini masih ada ya, tetap saya sampai sekarang masih kadang takut mati ya, masih ada, cuman memang sudah agak-agak menurun ya, bagaimana lagi kan, semuanya itu pasti kita kita hadapi ya, kita temui. Ibaratnya anak rewel ya, pasti kita akan menjumpai anak rewel. Kemudian berselisih dengan pasangan kita ya, pasti kita akan menghadapi perselisihan dengan pasangan kita. Jadi hal-hal itu, suka tidak suka, itu pasti akan terjadi, sehingga kita harus berlatih untuk menghadapinya. Itu PR dari orang-orang yang kayak kita ya, yang kena GERD anxiety ini selalu memperlakukan setiap event ya, setiap kejadian ini dengan berlebihan. Nah, kita berusaha untuk supaya ketika ada kejadian tidak kita perlakukan secara berlebihan. Syukur-syukur kita nol ya, nggak ada respon apapun. Misalkan contoh, kita sikapi anak kita rewel ya, kita dengan santai, sikapi pasangan kita marah ya, kita dengan santai. Nah, ini yang coba kita latih ke sana, sehingga nanti anxiety ini bisa sembuh teman-teman ya. Begitu teman-teman. Nah, saya pikir itu video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa menemani teman-teman yang sedang kena GERD anxiety, atau mudah-mudahan bisa manfaat, bisa menambah pengalaman, bisa sharing ya, yang punya pengalaman lain bisa sharing lah ya, bisa sharing ke kolom komentar. Insya Allah komentar-komentar yang positif akan saya terima, yang fungsinya untuk membangun mental saya supaya lebih semangat lagi dalam menyelesaikan permasalahan anxiety ini. Terima kasih, jangan lupa untuk di like, subscribe ya teman-teman, karena subscribe ini juga membuat saya senang ya. Kalau saya senang, ini imun saya menjadi bertambah, sehingga semangat untuk sembuhnya lebih besar lagi. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau subscribe, like, komen. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.